Allahu Hasilnya Akbar. dipastikan bahwa es kue jadul yang dijual pedagang tersebut aman untuk dikonsumsi. Aman. Itu ini disuruh makan. Astagfirullahaladzim. Kasat Reskrim Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Babinsa, Kelurahan Panjang. Babinsa. Ini kita dapat penjual es kue jadul yang dulu kita pernah makan. Sebuah video viral di sosial media tampak seorang pedagang diinterogasi karena dituding menjual es kue jadul berbahan spons atau busa. Proses interogasi pun sempat direkam oleh warga dan diunggah ke salah satu akun Instagram. Dalam rekaman yang beredar, terlihat seorang anggota Polri dan TNI tengah memegang sebuah es kue Polri dan jadul TNI. yang diduga terbuat dari spons. Mereka sedang mengetes kue spons tersebut dengan cara membakar es kuenya. Es kue. Dari hasil pengecekan keduanya, mereka meyakini bahwa es kue jadul itu tidak terbuat dari puding, melainkan busa spons. Bahkan, pedagang yang tampak seperti kakek itu dipaksa memakan sendiri dagangannya. Video yang beredar itu pun Pasti segera viral di perasaannya. berbagai platform media sosial. Tak sedikit warganet yang mengecam tindakan kedua aparat tersebut, karena mereka Nah, kenapa tadi kita nampak kakek itu berdiri cuman sebelah kaki ya gitu. Kakinya kayak diangkat sebelah. Pasti perasaannya kayak gimana ya, dikerumunin lagi dilihat sama orang-orang. disebut tak punya wewenang untuk menuding penjual es tersebut. Nah ini di press gitu kan. Menanggapi hal itu, Polres Metro Jakarta Pusat pun langsung turun menindaklanjuti isu yang beredar. Allahu Hasilnya Akbar. dipastikan bahwa es kue jadul yang dijual pedagang tersebut aman untuk dikonsumsi. Aman. Itu ini disuruh makan. Astagfirullahaladzim. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra menjelaskan, pihaknya Ini menerima laporan es kue jadul sedih, atau es gabus yang diduga berbahan polyurethane foam melalui call center 110 pada Sabtu 24 Januari 2026. Petugas Reskrim Polsek Kemayoran langsung mendatangi lokasi pedagang di wilayah Utan Panjang untuk melakukan pengecekan. Robi menjelaskan seluruh barang dagangan milik pedagang itu diperiksa tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan awal, es kue jadul, es gabus, agar-agar, hingga coklat meses dipastikan tidak mengandung bahan yang berbahaya. Wah, ini datang rame-rame nih untuk ke rumah bapak tadi untuk melihat ya. Nah, ini. Untuk memastikan diliput. hasil lebih akurat, polisi juga mengirimkan sampel ke Dinas Kesehatan dan Laboratorium Forensik Polri. Dihantar ke lab, guys. Bahan-bahan yang digunakan oleh bapak tadi untuk menghasilkan es gabus itu. Masya Allah. Wah, ini Di mana? Bisa ke bawah sama. dikasih motor nih, guys. Masya Allah. Rezeki bapak ini ya. Masya Allah. Gimana ya, kayak tanda minta maaf gitulah ya. Ini lagi terharu gitu ya. Aduh, ada lesen nggak nih? Lesen. Mereka Indonesia panggil apa ya? Wah, dapat motor. Di sini dari Polres Metro Depok. Memang beliau Pak Polres Metro. secara administrasi
kependudukan masuk wilayah Kabupaten, tapi secara administrasi kepolisian, dia masuk wilayah hukum kami, Polres Metro Depok, dan hari ini kami hadir di sini untuk bisa sedikit memberikan bantuan kepada beliau, mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk usaha beliau. Apa aja itu Pak? Motor dengan sedikit modal usaha untuk beliau. Terima kasih. Pak, udah koordinasi belum? Ini bagaimana Pak, sangatlah terbantu untuk nanti jualan lagi atau gimana Pak? Saya sih mau dagang es kue lagi. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali aku digebuk pakai kayu pakai apa itu saya mati konyol. Enggak, kan udah ada Dijamin sama Pak Kapolri. Dijamin aman insya Allah. Takutnya diincar sama mayor. Oh, ya, yang penting berkah. Bisa berkah ya. Anak-anak awak ada es racun gitu mah. Kan nggak ada racunnya. Enggak ada. Takut Pak, takut. Bocah kan gitu. jadi trauma lah ya, takut. Kalau Aspun takut. Udah diinterogasi di depan khalayak gitu. Tapi apapun tindakan ini bagus lah ya. Disamperin sama anggota polisi ke Polda Metro. Ini pasti keluarga bapak ini ya. Dikasih modal usaha dan motor nih untuk memudahkan usahanya lagi di kedepannya, insya Allah. Nah itu kita lihat tadi video awalnya tadi diinterogasi oleh para aparat di tengah khalayak untuk sesuatu yang tidak wajar itu kan dilakukan ke atas bapak ini atau kakek ini gitulah kan, dia lagi nyai rezeki, ada preman yang lagi mengatakan bahwa itu adalah memprovokasi, itu adalah satu jualannya itu es palsu gitu kan yang membahayakan kesehatan anak-anak dan sebagainya. Tanpa diperiksa terlebih dahulu udah dijatuhkan hukum gitu kan, udah diinterogasi kayak gitu, bikin kita trauma lah ya. Kakek ini pasti takut lagi untuk dagangan, mungkin karena diperlakukan sedemikian pasti trauma, takut gitu di kedepannya kayak gimana gitu. Dan akhirnya mereka itu setelah diperiksa, dihantar ke lab, chemical lab dan sebagainya, akhirnya terbukti bahwa bahan yang digunakan oleh bapak ini untuk menghasilkan es gabus itu aman aja, itu adalah bahan-bahan untuk misal pewarna makanan dan sebagainya yang tidak punya benda-benda yang boleh merosakkan atau membahayakan kesehatan atau keselamatan siapa aja yang mengkonsumsinya. Dan sesuatu yang menjatuhkan hukum sebelum ada faktanya, sebelum ada buktinya gitu kan, itu bisa kita kata fitnah. Dan menjatuhkan hukum itu yang rasa macam kenapa sedemikian, videonya viral banget yang itu dipras-pras gitu kan, dan disuruh bapak ini makan doa, satu penghinaan yang dilakukan di depan khalayak dan ramai yang menonton, dan video itu viral banget dan dikatakan juga ada preman dan sebagainya. Dan ini salah satu tindakan yang dilakukan setelah ditemukan tiada bahan-bahan yang terlarang atau gitulah, datang ke rumah bapak ini dan memberikan modal usaha dan juga motor. Ya mungkin tanda maaf lah ya di atas perlakuan yang berlaku, dan mungkin untuk gimana ya, nggak diproses lah gitu kan, nggak usah diproses hukum. Tapi apapun kita nggak tahu juga kan, preman itu untuk harus dihukum, dijatuhkan proses hukum. Dan anggota tadi juga mungkin perlu diberikan sedikit hukuman lah ya, supaya tidak mengulangi perkara itu. Jangan kita mentang kita polisi terus kita jatuhkan hukum, begitu. Cari dulu buktinya, ada faktanya, nah baru diproses gitu. Jangan digituin. Ini kan kayak bapak-bapak kita juga nih, kayak kakek bapak kita kayak gitu sendiri. Kalau kita digitukan kayak gimana? Kalau bapak kita digituin kayak gimana perasaan kita? Begitu. Dan Asma sekan perlunya ada
ramai juga komen netizen ya, As melihat itu, oh tuntut keadilan Pak, jangan gitu, jangan disogokin, jangan hanya disogokin pakai motor, Bapak udah diam, nggak proses hukum gitu. Ada yang marah juga, dan As lihat netizen begitu untuk mempertahankan kakek itulah, ataupun bapak ini yang mengatakan bahwa aparat itu juga harus diproses hukumnya kayak gitu. Jangan nyogok pakai motor segala, jangan Pak gitu. Dan ya begitulah kan, kita yang netizen melihatnya kayak nggak puas hati gitu kan. Tapi apapun kita mengharapkan yang terbaik. Semoga selepas ini nggak ada lagi kes-kes sedemikian, sebegini nggak ada lagi. Sebelum ini kita pernah ada ya kisah bapak-bapak es teh gitu kan. Nah ini es gabus, orang lagi cari rezeki kok, nggak nyalahin hukum, dan gitu. Kalau teman-teman Aziz Channel ini kayak gimana perasaannya? Harus diapakan gitu kan? Titik komen di bawah supaya As juga bisa tahu rasa, pandangan, pendapat. Kalau ini yang terjadi, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Dan As lihat ramai sekali komen-komen netizen yang begitu. Oke, sampai ketemu lagi insyaallah lain video. Doakan baik-baik untuk bapak ini, semoga rezekinya bertambah-tambah lagi. Di sebalik ujian pasti ada hikmahnya, ini rezeki yang datang, berkahnya insyaallah. Dan untuk kita para netizen, kayak gimana? Titik komen di bawah. Sampai ketemu lagi insyaallah lain video. Assalamualaikum semuanya. Jaga diri. Dadah.